Pokoknya kita putus. Aku udah males lihat muka kamu. Kamu memang hobinya gonta-ganti pacar. Mana pernah sih kamu bertahan lama kalau pacaran? Jangan salahin aku, kita putus. Bercerminlah Nona Delia yang terhormat. Ih, suka-suka aku lah. Pokoknya kita putus. Terserah. Ngeselin banget sih nih cowok. Aneh banget. Kenapa aku bisa jatuh cinta sama dia? Salah dia lah. Kenapa bikin aku bosan pacaran sama dia? Pacaran kayak sama batu, gak ada asik-asiknya. Harusnya dia yang bercermin tuh. Kenapa jadi nyalain aku sih? Maaf ya, aku marah-marah. Oh iya, namaku Delia. Yang tadi itu Zulfikar, pacar aku. Mantan pacar deh. Karena kan kita udah putus beberapa menit yang lalu. Zulfikar ini pacar ketujuh aku. Memang bener sih kata Fikar, kalau aku suka gonta-ganti pacar. Tapi gak apa kan? Masa kalau udah gak cocok harus dipaksain sih? Aku segera mencari mobilku di parkiran. Dan langsung tancap gas menuju rumahku. Pengen mandi air dingin, biar hati ini ademan. Sore, Non. Baru pulang kuliah, Non. Ya Pak, ada tamu Pak. Iya, Non. Teman Bapak. Oh, ya udah. Sambil parkir mobilku, aku melirik ke arah mobil Mercedes hitam yang terparkir di sebelah mobil Papa. Keren nih mobilnya. Di ruang tamu, aku lihat Papa duduk bersama seorang laki-laki berseragam polisi dengan pangkat letnan. Ya Tuhan, ganteng banget. Gagah pula. Sore, Pa. Sore sayang, baru pulang. Iya, Pa. Oh iya, kenalin nih temen papa, namanya Pak Mustajab. Delia Abila Ubre. Tapi Papa biasanya panggil aku Lia. Mustajab. Papa kamu biasa panggil saya Mus. Hihi, kocak juga nih cowok. Aku kemudian izin masuk ke dalam kamar dan langsung mandi biar badanku seger. Selesai mandi, Papa memanggilku dan bilang, Temani Pakmu sebentar Lia, Papa mau mandi. Soalnya Mama belum pulang dari kantor nak. "Oh, oke Pa." Aku pun bergegas memakai baju dan kemudian berjalan menuju ruang tamu. Minumnya mau ditambah nggak Pak? Jangan panggil Bapak lah. Memangnya aku sudah setua itu kah? Panggil Mas aja, Del. Oh, oke Mas. Sambil menunggu Papa selesai mandi, kami ngobrol dengan seru. Banyak sekali pengalaman Mas Mus dalam bertugas di kepolisian. Belum lagi cerita Mas Mus tentang bisnis dia di Jawa Tengah yang sudah sangat berhasil. Dan sekarang sedang membangun bisnis dengan Papa. Singkat cerita, aku dan Mas Mus akhirnya berpacaran. Perbedaan usia kami yang cukup jauh tidak menjadi penghalang hubungan kami. Iya, kita berbeda 10 tahun. Walau seringkali Mas Mus diledek oleh teman-temannya dengan bilang, "Walah, kamu pacaran sama anak bau kencur, Mus." Parah ya komennya kayak gitu. Papa dan Mama sangat mendukung hubunganku dengan Mas Mus. Karena mereka bilang kalau seharusnya aku memang mendapat suami yang usianya di atas aku. Biar bisa paham dengan sifatku yang keras kepala, manja dan tomboy. Itu kata Papa dan Mama aku ya. Apa iya ya aku separah itu? Mas Mus juga sudah mengenalkan aku ke orang tuanya yang tinggal di Jawa. Dan mereka pun kata Mas Mus sangat bangga dan bahagia punya calon mantu secantik aku. Ayo Mas, bikin aku terbang aja. Hari ini Mas Mus dan keluarganya datang untuk melamar aku. Setelah kami sudah 3 tahun bersama, bahagianya aku hari ini. Karena sebentar lagi, aku akan menjadi seorang istri dari laki-laki yang aku sayangi. Baru kali ini aku jatuh cinta. Mas Mus sosok yang unik bagiku. Dia sangat berbeda dengan mantan-mantan pacarku sebelumnya. Dia gak pernah melarangku ngebut-ngebutan, tapi dia memberitahuku cara menyetir yang baik dan benar. Dia suka datang di tengah malam,
membangunkan aku dan membawakan aku makanan kesukaanku. Malah, dia mengajak aku pergi ke kafe atau klub malam. Tapi dia memberitahukan aku hal-hal negatif yang bisa saja terjadi kalau kita terlalu sering dugem. Dan gilanya, dia sering muncul tiba-tiba di kampus, mengajak aku bolos kuliah. Tapi, dia selalu mengingatkan aku bagaimana ruginya aku kalau sering bolos. Intinya, Mas Mus ingin aku dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan yang paling buat aku memantapkan pilihanku ke Mas Musku ini adalah dia nggak pernah menciumku, selayaknya ciuman orang-orang yang lagi kasmaran. Dia hanya mengacak-ngacak rambutku, menjewer telingaku kalau aku lagi ngambek. Sih, aneh kan? Keluarga kami berdua akhirnya menetapkan hari pernikahan kami di tanggal 25 Agustus 1999 dan persiapan sudah mulai kami lakukan. Dari mencari tempat, undangan, siapa saja yang mau diundang, souvenir, baju pengantin, pokoknya banyak deh. Dan kami melakukannya bersama-sama. Semakin lama, kami semakin saling mencintai. Dan Mas Mus sering bilang kalau dia tidak sabar ingin segera menjadi suami aku. Hari ini sudah 3 minggu aku tidak bertemu dengan Mas Mus. Mas Mus sekarang sangat berubah. Tidak pernah lagi punya waktu untuk aku. Dia selalu sibuk dan jarang sekali kami bisa berkomunikasi. Dia juga jarang menghubungi aku lewat telepon atau datang ke rumahku. Kalau aku bertanya, jawabannya pasti sibuk. HP-nya pun jarang sekali aktif. Kalaupun aktif, pasti tidak diangkatnya telepon dariku. Dan aku hanya bisa menghela nafas kalau sudah begitu. Aku coba telepon deh ke rumah Mas Mus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bo, ini Delia. Mas Mus ada? Bapak ndak di rumah, Non. Sudah beberapa hari ini Bapak ndak pulang. Bilang nggak kemana, Mbok? Ndak tuh, Non. Cuma bilang ke saya buat jaga rumah saja. Ya, baik, Mbok. Makasih banyak ya. Inggih, Non. Kemana ya Mas Mus? Apa aku coba telepon ke rumah ibu ya di Jawa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ibu ya? Iki sopo yo? Delia, Bu. Oh, Delia. Ada apa, Nduk? Ibu, Mas Mus apa ada hubungi ibu? Sudah lama dia nggak ada hubungi ibu, Nduk. Ono opo toh? Mas Mus sudah 3 minggu nggak ada kabar, Bu. Delia sudah coba cari ke kantornya, ke rumahnya, tapi nggak pernah ketemu. Delia juga udah titip pesan ke orang kantor dan orang rumah Mas Mus buat hubungi Delia. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar, Bu. Delia bingung. 5 bulan lagi kan kami akan menikah. Semua sudah disiapkan. Sudah 90%, Bu, persiapannya. Kalau Mas Mus menghilang seperti ini, aku jadi bingung sendiri. Sing sabar ya, Nduk. Mungkin sibuk. Dia kalau sedang ada tugas, ya seperti itu. Lupa semuanya. Karena kamu tahu kan posisi Mus di kepolisian itu apa? Iya, Bu. Tapi paling nggak sebelum tugas bilang ke aku. Jadi aku nggak kaget seperti ini. Iyo, maklumi saja ya Delia. Aku lagi-lagi hanya dapat menghela nafas setelah menutup telepon dengan ibu. Makin bingung aku. Aku harus gimana? Pagi ini, sebelum sarapan, aku mencoba menghubungi Mas Mus lagi. Yah, kenapa nih telepon kamar aku? Aku coba lagi deh. Aduh, kok nggak bisa ya?
Aku pun turun ke bawah untuk mencoba telepon yang ada di ruang tengah. Gak bisa juga. Mau pinjam HP papa dan mama, tapi kayaknya mereka udah berangkat kerja. Karena mobil mereka udah gak ada di garasi. Malam ini gak tahu kenapa, aku kangen banget sama Mas Mus. Rasanya aku benar-benar hilang harapan, marah, cemburu, benci, khawatir, semua jadi satu. Mas, apa kamu gak kasihan sama aku? Apa kamu gak kangen sama aku? Katanya kamu sayang sama aku. Tapi kok kamu seperti ini? Loh, telepon kamar aku kan sedang rusak udah 2 hari ini. Kok tahu-tahu udah bisa? Siapa yang telepon ya? Udah semalam ini? Karena berkali-kali berdering, segera aku angkat telepon di kamarku. Del, lama sekali angkat teleponnya. Coba kamu lihat ke jendela. Mas Mus, itu suara Mas Mus. Aku segera berlari ke arah jendela kamarku dan membukanya. Ya Tuhan, Mas Mus. Mas Mus berdiri di bawah sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya kepadaku dan meminta aku untuk turun. Aku segera keluar dari kamarku dan berlari menuruni anak tangga. Gak sabar rasanya, aku ingin memeluk Mas Mus. Hai, kenapa kamu berlari seperti itu, Lia? Pelan-pelan saja, nanti jatuh. Kamu mau kemana sih? Kok tergesa-gesa seperti itu? Mas Mus, Mah. Mas Mus ada di luar, Mah. Oh ya? Kalau begitu suruh dia masuk, Mama ingin bicara. Iya, Mah. Mas kemana aja? Mas jangan kayak gini, Mas. Aku khawatir banget. Kenapa Mas ngilang sih? Aku merasakan tangan Masku ini memelukku dengan erat. Dan ketika aku angkat wajahku, aku melihat Mas Mus tersenyum dan berkata, Maafin Mas ya, Del. Mas minta maaf ya. iya. Loh, kok Mas tumben pakai seragam dinas? Maaf sayang, Mas belum sempat ganti baju. Aneh aku. Selama aku dan Mas Mus pacaran, Mas Mus gak pernah sama sekali memakai seragamnya seperti malam ini. Apa Mas Mus baru selesai melakukan tugas ya? Ah, biar aja lah. Yang penting aku bertemu dengan Mas Mus. Mas, disuruh masuk sama Mama. Mama mau bicara katanya. Masuk yuk. Loh, memang Mama belum tidur. Belum, Mas. Mas Mus seperti ragu melangkah masuk. Aku pun menarik tangan kekasihku itu supaya masuk ke dalam. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mus, ayo masuk. Mama terdiam ketika melihat Mas Mus. Kok pucat betul kamu, Mus? Seperti capek sekali wajah kamu. Iya, Ma. Mus memang kurang tidur. Mas, kepala kamu kenapa? Kok ada bercak darah kayak gitu, Mas? Oh, nggak apa-apa kok. Mas tadi jatuh dari motor. Motor? Sejak kapan kamu naik motor, Mas? Mas Mus tersenyum sambil memandang tajam ke arahku. Dan entah kenapa, perasaan aku untuk banyak bertanya mengenai bercak darah di kepala Mas Mus hilang begitu saja. Dan Mama terlihat menatap Mas Mus dengan terheran. Mus, kamu kemana saja? Kasihan Delia mencari kamu setiap hari. Kalian kan sebentar lagi akan menikah. Kalau ada masalah, kamu bicarakan baik-baik dengan Delia. Jangan menghilang seperti itu. Maaf, Ma. Ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dan saya nggak mungkin memberitahu Delia, Ma. Karena itu tugas negara. Rahasia negara. Ma. Saya mau ajak Delia keluar boleh? Malam-malam begini, Mus. Apa nggak baiknya besok pagi saja? Maaf, Ma. Besok pagi saya harus ke Medan. Ada yang harus saya bicarakan ke Delia. Sebentar, coba nanti Mama tanya sama Papa dulu. Tak lama, Mama keluar dan mengatakan bahwa Papa
memberi izin kami untuk keluar rumah. Ini sungguh di luar kebiasaan. Karena Mama dan Papa sangat protektif kepadaku. Tapi ya sudahlah, yang penting aku bisa bersama Mas Mus malam ini. Karena aku benar-benar penasaran apa yang Mas Mus ingin sampaikan kepadaku nanti. Jaga Delia ya Mus, dia calon istri kamu. Mama percayakan Delia ke kamu. Pasti, Ma. Mama nggak perlu khawatir. Setelah aku berganti baju, aku dan Mas Mus masuk ke dalam mobil. Jadi, kita mau kemana, Mas? Ke puncak, sayang. Puncak? Gak kejauhan, Mas. Katanya kangen. Memang kamu nggak mau berlama-lama dengan Mas malam ini? Ya maulah, Mas. Ya sudah, kita berangkat ya. Selama perjalanan, Mas Mus banyak diam. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku juga jadi gak bisa banyak bicara. Karena Mas Mus selalu berkata, Nanti kita ngobrol ya sesampainya di sana. jadi aku hanya bisa diam. Aduh, mataku kok kenapa mengantuk sekali ya? Dan rasanya aku gak bisa menahan rasa kantukku ini. Dan aku pun tertidur. Delia, Del, ayo bangun sayang. Kita sudah sampai. Sepertinya aku baru sebentar sekali tertidur. Dan aku terbangun mendengar suara Mas Mus membangunkanku. Kita sudah sampai, Mas. Sudah sayang. Kok cepat sekali? Dan, loh, kok kamu udah ganti baju aja, Mas? Kapan gantinya? Terus, tumben pakai warna putih. Kan kamu gak suka warna putih. Yang ada di mobil cuman baju ini sayang. Mas gerah. Jadi Mas pakai saja. Mas mau bicara sesuatu boleh? Aku hanya mengangguk mendengar kata-kata calon suamiku. Kemudian, Mas Mus melanjutkan kata-katanya. Delia, Mas minta maaf. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena Mas gak akan bisa menemanimu lagi. Dan tidak bisa bersama kamu lagi. Maksudnya? Delia, Mas tidak ada waktu lagi. Dengarkan dulu Mas bicara. Begitu banyak kata-kata yang ingin aku lontarkan ke Mas Mus. Tapi, kenapa mulutku seperti terkunci? Dan aku gak bisa berbicara. Aku hanya bisa menatap wajah Mas Mus dengan bingung dan sedih. Aku gak mau kehilangan Mas Mus. Delia, sayang, kamu harus tahu satu hal. Mas cinta sama kamu. Kamu satu-satunya wanita yang Mas cintai. Nggak ada yang lain. Bila sudah tiba waktunya, suatu hari nanti Mas pasti datang kembali untuk menjemputmu. Mas untuk saat ini tidak bisa menemani kamu. Kelak akan datang seorang laki-laki yang akan menikahimu dan menjadi pasangan hidupmu. Dia akan mencintai dan menyayangimu dengan sepenuh hatinya. Dan kalian pasti akan hidup bahagia sayang. Dan Mas akan selalu menjaga kamu dimanapun kamu berada. Aku hanya bisa menangis. Dan aku tetap tidak bisa mengeluarkan suaraku. Lidahku terasa keluh. Aku hanya dapat bertanya melalui mataku. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega bilang seperti itu kepadaku? Apa salahku, Mas? Apa salahku? Maafkan Mas, Del. Kemudian Mas Mus mencium keningku. Dan mataku terasa berat. Aku pun kembali tertidur. Del, Delia, bangun nak. Aku kaget mendengar suara Mama. Loh, kenapa aku di tempat tidur? Mana Mas Mus? Apa aku bermimpi ya? Syukurlah cuman mimpi. Kutengok bantalku begitu basah dengan keringat. Padahal AC di kamar ini sangat dingin. Delia sudah bangun nak. Delia.
aku bangun dari tempat tidurku dan membuka pintu kamar. Ya, Ma, ada apa? Aku ngantuk sekali. Kamu pulang jam berapa, Nak? Kok Mama nggak tahu kalau kamu pulang? Bagai disambar petir mendengar pertanyaan Mama. Jadi, aku nggak mimpi. Ya Allah, jadi tadi malam aku benar-benar bertemu dengan Mas Mus. Dan jadi benar, Mas Mus meninggalkan aku. Del, kok malah bengong? Jadi aku nggak mimpi ya, Ma. Jadi Mas Mus beneran datang, Ma, tadi malam. Kamu gimana? Iyalah, dan kamu pergi sama dia tadi malam. Ada apa, Del? Apa yang terjadi, Nak? Pecahlah tangisku. Mama kulihat semakin bingung melihatku. Kamu kenapa, sayang? Ayo ceritakan ke Mama. Aku hanya menggelengkan kepalaku sambil terus menangis. Papa datang ke kamarku karena mendengar suara tangisanku. Papa seperti hendak bertanya, tapi Mama memberi kode supaya Papa keluar dari kamarku. Kamu belum mau cerita? Ya sudah, kalau kamu sudah siap, kamu cerita ya ke Mama. Nah, sekarang kamu mandi, terus makan ya. Mama mau telepon orang Telkom dulu untuk memperbaiki saluran telepon di rumah kita yang rusak. Buat mengingatkan mereka karena mereka janji akan datang hari ini. Jadi jaringan telepon masih rusak. Aku makin lemas mendengar kata-kata Mama. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa begitu semua menjadi aneh? Ketika aku sedang duduk di ruang makan sambil sarapan, Mama tiba-tiba datang menghampiriku dan berkata, Delia, ada yang mencari kamu. Mas Mus ya, Ma? Bukan sayang, Marpaung, anak buah Mus. Kok tumben dia kesini, Mah? Mama juga belum banyak bertanya sayang. Coba kamu temui dulu ya. Assalamualaikum Mbak Delia. Waalaikumsalam, Pak Marpaung. Ada apa ya, Pak? Kok tumben? Ini Mbak, maaf sebelumnya. Aku menatap wajah Pak Marpaung yang berdiri dengan gelisah di hadapanku. Wajahnya seperti sangat bingung dan ragu melanjutkan kata-katanya. Ya Allah, ada apa lagi ini? Mbak Delia yang kuat ya. Saya datang ke sini mau memberikan kabar duka, Mbak. Jantungku berdegup dengan kencang mendengar kata-kata Pak Marpaung. Maksud Bapak, kabar duka apa, Pak? Mas Mus baik-baik aja kan, Pak? Kemarin subuh komandan saya, Pak Mustajab, kecelakaan tertabrak truk. Ketika akan menyeberang, tubuhnya terbanting sejauh 2 meter di atas trotoar. Dan sekarang masih koma di ICU Rumah Sakit Polri, Mbak. Ya Allah, Mas Mus. Aku gak percaya mendengar kata-kata Pak Marpaung. Gak mungkin. Tadi malam Mas Mus kesini. Bagaimana mungkin Mas Mus kesini dalam kondisi koma di rumah sakit? Mama juga terlihat syok dan gak percaya mendengar kabar dari Pak Marpaung. Ini nggak mungkin, Pak. Tadi malam calon mantu saya kesini menemui anak saya dan mereka pergi bersama-sama. Jadi nggak mungkin itu terjadi. Ya Allah, Delia. Delia, bangun sayang. Ya, bangun nak. Kubuka mataku perlahan. Mama, Papa, dan adikku duduk di sekitarku sambil menangis dan memandangku. Delia di mana, Mah? Tadi kamu pingsan sayang. Mas Mus, aku teringat Mas Mus. Aku teringat kabar yang dibawa oleh Pak Marpaung. Aku berusaha bangun dari tempat tidurku. Aku harus ke rumah sakit, Mah. Aku mau bertemu dengan Mas Mus. Sesampai di rumah sakit Polri, aku bersama Mama dan Papa langsung menuju ke ruang ICU. Dan kami melihat di depan ruang ICU
terlihat Om dan keluarga Masmus, juga seorang wanita. Entah siapa, aku tidak mengenali wanita itu. Aku pun langsung berlari memasuki ruang ICU. Dan terlihat dengan jelas tubuh Masmus dalam kondisi yang sangat parah. Perban dan banyak sekali selang di tubuhnya. Ya Allah, semoga ini hanya mimpi. Aku gak kuat melihat orang yang aku cintai terbaring lemah dengan begitu banyak luka. Mas, bangun Mas. Ini bukan kamu kan Mas? Tadi malam kita baru ketemu kan? Kenapa Mas sekarang seperti ini? Bangun Mas, bangun. Kalau kamu sayang dengan Delia, bangun Mas. Mata Masmus terbuka perlahan. Air mata Masmus menetes. Dan dari mulut Masmus yang juga terpasang selang bergerak dan berusaha mengucapkan sesuatu kepadaku. Delia, maafkan Mas. Aku menciumi tangan, kening dan mata orang yang aku cintai. Jangan ambil Masmus ya Allah. Aku mohon, jangan ambil orang yang aku cintai. Masmus semakin lemah. Di bawah alam sadarku, aku berbisik kepada Masmus. Mas, kalaupun Mas harus pergi meninggalkan Delia, Delia minta, walau dunia kita telah berbeda, Mas tetap menemani Delia. Dimanapun Delia berada, sampai Delia menyusul Mas. Mas berjanji. Dan mata Masmus kembali terpejam. Detak jantung Masmus melemah. Beberapa dokter dan perawat datang berlarian dan memintaku untuk menjauh. Aku hanya dapat memegang erat tubuh Mama sambil menatap Masmus yang sedang dibantu oleh para dokter. Detak jantung Masmus makin lemah, sampai akhirnya aku Delia. 23 tahun yang lalu, aku kehilangan orang yang paling aku cintai, Mas Mustajab. Pada saat ini, aku sudah berkeluarga. Dulu Mas Mus bilang, kalau aku akan menikah dengan orang yang sangat mencintai dan menyayangi aku. Dan Mas Mus benar. Aku sangat bahagia bersama Iwan, suamiku, dan anak-anakku. Kami sekeluarga sekarang tinggal di Kanada. Dan sampai saat ini, sosok Mas Mus tetap selalu hadir di hidupku. Sosoknya sering datang di saat aku sedih. Dan seperti memelukku untuk memberikan aku kekuatan. Anak-anakku pun beberapa kali melihat sosok Mas Mus di saat mereka sedang dalam kondisi sulit. Dan Mas Mus selalu membantu mereka. Bahkan pada saat persalinan anak sulungku, aku mengalami kesulitan dalam proses persalinan. Dan pada saat itu, Mas Mus datang menemaniku dan mengusap perutku. Dan tak lama kemudian, percaya atau tidak, persalinanku menjadi lancar. Begitu besar cintamu kepadaku, Mas. Dan kamu menepati satu janjimu kepadaku. Akan selalu menjagaku dimanapun aku berada.
Halo semua, aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story from Tia selanjutnya. See ya!